Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Eka Nafisatun Sa'diyah. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas materi terkait manajemen keuangan dalam menghadapi krisis global. Nah, kalian tahu nggak apa itu krisis global? Nah, jadi krisis global dalam pengelolaan keuangan adalah situasi di mana sistem keuangan global itu mengalami gangguan parah sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan pasar keuangan di seluruh dunia. Jadi krisis ini biasanya ditandai dengan ketidakstabilan pasar, penurunan nilai aset secara signifikan, bangkrutan lembaga keuangan, terbatasnya likuiditas, dan penurunan daya beli dan investasi. Nah, di sini juga ada tantangan manajemen. Jadi, tantangan manajemen adalah masalah manajemen keuangan yang mencakup berbagai aspek kompleks, khususnya itu menjamin stabilitas dan pertumbuhan keuangan organisasi, meliputi manajemen arus kas, penilaian risiko, dan alokasi sumber daya yang efisien merupakan masalah yang signifikan dalam menghadapi kondisi pasar yang bergejolak. Jadi, seorang manajer keuangan itu juga harus beradaptasi dengan perubahan legislatif, teknologi baru, dan tren global yang mempengaruhi kebijakan investasi, pembiayaan, dan pengendalian biaya. Nah, di sini juga ada materi terkait prinsip keuangan. Jadi, prinsip keuangan utama itu adalah prinsip pengendalian arus kas yang menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran untuk menjaga likuiditas, prinsip-prinsip manajemen risiko yang memastikan perusahaan mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan, prinsip profitabilitas, yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan melalui keputusan investasi dan pembiayaan yang bijaksana, dan prinsip efisiensi. Nah, selanjutnya ada strategi pengelolaan. Jadi, manajemen kas dan likuiditas berupaya untuk menjamin bahwa organisasi memiliki cukup keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, namun tetap stabil secara finansial. Jadi, pengelolaan kas yang efektif itu memerlukan perencanaan arus kas yang cermat, pemantauan pengumpulan dan pengeluaran yang berkelanjutan, dan memelihara saldo kas yang optimal untuk memastikan bahwa operasi perusahaan terus berjalan tanpa gangguan. Nah, di sini juga ada manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko itu dalam pengelolaan keuangan adalah proses mendeteksi, menganalisis, dan pengendalian risiko yang mungkin berdampak pada stabilitas dan tujuan keuangan perusahaan. Jadi, manajemen risiko itu berupaya meminimalkan kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar, perubahan suku bunga, variasi nilai tukar mata uang, risiko kredit, risiko operasional, dan faktor eksternal lainnya. Jadi, proses ini itu memerlukan banyak proses, termasuk mengidentifikasi potensi risiko, mengukur risiko untuk memahami potensi dampaknya, dan mengembangkan metode mitigasi yang tepat, seperti diversifikasi portofolio, penggunaan derivatif keuangan seperti lindung nilai, atau menjaga kecukupan likuiditas. Nah, selanjutnya yaitu ada pengendalian biaya. Di sini pengendalian biaya itu ada 6. Yang pertama itu ada pemantauan biaya, yang kedua itu ada analisis variance, dan yang ketiga efisiensi operasional, dan yang keempat itu ada negosiasi dengan pemasok, dan yang kelima itu penggunaan teknologi, serta yang keenam yang terakhir itu ada penggunaan biaya.